Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Hakiki Maulana, anggota dari kelompok 1 dari kelas pemrograman web, program studi Sistem Informasi kelas C yang diampu oleh Bapak Tri Afirianto. Ya, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari project kami, yaitu mengenai to-do list app, yang dimana nanti saya akan menjelaskan mengenai fitur saya sendiri, yaitu mengenai event list. Mungkin langsung saja kita mulai, yaitu dari rubrik yang pertama, yaitu mengenai struktur dan organisasi. Untuk struktur dari fitur saya sendiri, yaitu mengenai fitur event list, sudah menggunakan file dari HTML, CSS, dan JS yang terpisah. Bisa dilihat di sini, ini adalah untuk file dari HTML itu sendiri. Ini untuk indentasinya seperti ini, Bapak. Ini untuk di event controller.php. Kemudian ini untuk yang di event, ini indentasinya. Kemudian ini ada di kode untuk index.php, ini indentasinya Bapak seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya itu ada create.php, indentasinya seperti ini Bapak. Ini adalah gabungan dari HTML dan juga CSS Bapak. Tapi CSS-nya ini menggunakan script dari Tailwind CSS. Sama halnya di untuk semua page yang ada di website kami Bapak. Seperti ini. Kemudian ini selanjutnya adalah untuk JS-nya sendiri Bapak. Ada 3 file JS. Yang pertama ada event create.js, yang dimana event create.js ini itu berfungsi file untuk dari page untuk nanti pengguna atau user melakukan menambahkan event seperti itu, seperti ini. Dan ini adalah untuk file JS untuk user nanti ketika user mengakses halaman dari edit event seperti itu. Ini seperti ini Bapak. Dan kemudian ini adalah file JS terakhir, yaitu mengenai event list, yang dimana kode dari JavaScript ini adalah untuk menampilkan untuk tampilan atau dashboard dari lebih ke fitur saya sendiri yaitu mengenai event. Seperti itu Bapak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai rubrik nomor 2, 3, dan 4, yaitu responsive UI dan juga header dan footer dari website kami. Dari website kami sendiri, khususnya untuk di fitur saya sendiri, itu sudah menerapkan 3 ukuran layar, yaitu yang pertama ada layar ini untuk ukuran mobile, dan ini yang kedua untuk ukuran tablet, dan ini untuk ukuran laptop. Dan gimana untuk kalau semisal kita ingin menampilkan untuk menambahkan event, yang dimana itu kan nanti beda page, itu gimana, apakah sudah responsif? Tentu saja sudah. Ini untuk tampilan laptop, ini tampilan tablet, dan ini untuk tampilan mobile untuk di page dari tambah event. Dan gimana kalau semisal kita ingin mengedit suatu event, apakah tampilannya juga sudah responsif? Dan jawabannya juga sudah. Ini untuk di tampilan laptop untuk di page edit, ini untuk tampilan tablet, dan ini untuk tampilan mobile seperti ini. Dan untuk UI dari event saya sendiri, untuk fitur saya sendiri yaitu event, ini sudah sesuai dengan semua dashboard yang ada di website kami dari kelompok 5 sendiri. Ini sudah sama, sudah konsisten. Dan untuk header dan juga footer ini juga udah sesuai atau udah konsisten, entah itu ditambah event, di page tambah event, ataupun itu di edit. Ini juga sudah sama, yaitu ini untuk header dan ini untuk footernya seperti itu. Dan untuk footernya sendiri ini berada di event controller, yang dimana untuk di page create sendiri, mana create nah, untuk di create sendiri ini berada di ini untuk edit, ini ada di main ini. Kenapa di main? Karena kelompok kami menamakan itu untuk layoutnya itu adalah main, yang dimana isi dari main ini adalah layout untuk header dan juga footer dari website kami. Itu untuk yang di page edit, dan ini untuk di page create dari fitur event seperti itu Bapak.
Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai rubrik nomor 6.7, yaitu mengenai state dan juga table database. Kenapa nomor 5 saya loncati? Karena memang nomor 5 khususnya di fitur saya itu tidak ada untuk fitur kelola data atau fitur admin itu sendiri. Oke, mungkin langsung kita mulai saja untuk di yang pertama, yaitu state. Ketika kita sudah login, ini kondisi user ataupun saya sudah login, ingin mengakses ataupun mengakses halaman login. Seperti ini contohnya. Auth ini login, dia tidak bisa dan kembali ke halaman dashboard. Dan kalau semisal kita logout dan kita ingin mengakses halaman tadi, event ini index, dia tidak bisa mengakses halaman tersebut karena usernya belum login. Dan untuk table sendiri, table database itu sendiri, dari table event sendiri, ini sudah terdiri dari ada namanya primary key, yaitu berada di ID. Kemudian untuk unique key ini sama, yaitu ada di ID juga. Ini untuk unique ID-nya. Dan kemudian untuk foreign key ini dari user. Dan kemudian untuk default key ini ada di created at sama updated at, yang apa namanya, ini defaultnya ini current timestamp, seperti itu Bapak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MVC dari kode yang telah saya buat. Di sini dimulai dari tombol tambah event, yang dimana tombol tambah event ini akan menampilkan suatu form, yaitu yang bernama, saya beri nama ini adalah create.php. Di create.php ini, di event controllernya ini akan merefer ke public function create, yang dimana di sini di slot view ini adalah untuk menampilkan dari form ataupun halaman dari create.php. Kemudian ketika user mengisinya, ini akan dijalankan public function store, yang dimana ini di dalam public function store ini berisi load model, yang dimana load model ini nanti akan bertugas untuk menginputkan data ke dalam database yang sesuai sama model dari parameter yang setelah diisi, yaitu event, yang dimana ini juga ada validasi input. Kalau semisal user nggak menginputkan event name atau judul dari event dan juga kapan waktu dimulainya atau start time, maka akan muncul sebuah message yang itu adalah message-nya nama event dan waktu, dia tidak boleh kosong. Dan ketika user berhasil menginputkan, maka event berhasil ditambahkan, akan muncul message tersebut, seperti itu. Dan untuk modelnya sendiri ada di yang create ini. Nantinya di model ini akan mengirimkan data ke dalam database. Dan kemudian untuk ini saya demonstrasikan deskripsi bebas, dan ini today, ini nggak usah dulu. Event berhasil ditambahkan dan kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi edit, yang dimana fungsi edit sendiri kurang lebih nggak jauh berbeda untuk kode dari edit sendiri, yaitu dari create itu nggak jauh berbeda. Dia akan mengeload model dari event, yang dimana nanti akan model akan di load dan juga akan disesuaikan dengan usernya, seperti itu. Dan ketika user telah set update-nya atau commit update, maka akan jalanlah public function save update ini. Dan untuk modelnya sendiri ini ada di public function update, seperti itu. Dan ketika user ingin menghapus data, hapus, oke. Nah, event berhasil dihapus, yang dimana event tersebut berhasil dihapus, yang dimana di event control tersebut ini ada di bagian ini, seperti ini. Dan untuk modelnya ini ada di sini. Dan untuk tampilan-tampilan tadi kayak message-nya ini ada di bagian sini. Ini untuk yang toggle end time visibility, yang dimana ini untuk ketika user mengaktifkan checkbox dari end time visibility, dan juga ini sama toggle end time visibility, seperti itu. Dan untuk yang start time input value ini, karena memang di kalender kalau semisal user ingin set waktu berakhirnya kapan, itu tidak bisa, karena memang saya sudah
inputkan kode ini supaya user tidak bisa set waktu berakhirnya itu sebelum dari event dimulai atau start time-nya, seperti itu. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.